Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat, khususnya bagi pendukung The Citizens, Manchester City. Wajar untuk bisa bergembira, tersenyum, tertawa lebar di saat tim kesayangan mereka melabrak, mengganyang, menggulung Manchester United dengan 4-1 di Etihad. Menjadi kemenangan terbesar mereka pada tahun 2022 kalau bicara bermain di kandang di Etihad. Karena kalau dari secara keseluruhan, mereka juga pernah menang di kandang 4-1 di putaran keempat Piala FA melawan Fulham. Bahkan di Lisbon mereka di putaran leg pertama babak 16 besar UCL, mereka melabrak juga Sporting dengan 5-0 itu saat tandang. Ya, kalau bicara di semua kompetisi. Mereka juga memukul Swindon di putaran ketiga Piala FA, ya, di kandang Swindon dengan 4-1. Bahkan mereka memukul Norwich dengan 4-0 di Carrow Road. Banyak skor-skor telak. Tetapi kalau di Etihad pada tahun 2022, ya, inilah skor terbesar di IPL yang diciptakan oleh tim asuhan Pep Guardiola. Mereka mendapatkan ini seakan menghadapi dengan tim mediocre. Ya. Tidak menggambarkan MU itu tim yang punya nama besar, ya, yang juga di dalamnya juga punya pemain-pemain yang masih oke, terlepas mereka tanpa Cristiano Ronaldo yang tidak dimainkan. Tapi kelihatan sekali layak bermain seperti Watford, Norwich, Burnley yang berada di zona degradasi dengan permainan dengan level yang jauh. Ya, kalau bisa dikatakan satu tingkat mereka di bawah Manchester City. Mereka tidak benar-benar bisa bermain bola kemarin. Sulit. Paling tidak hanya sampai dengan gol balasan dari Jadon Sancho untuk menyamakan kedudukan di saat Kevin De Bruyne atau KDB ini membuka di menit kelima, ya, mencetak gol. Setelah itu MU tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang ditampilkan Ranić seakan-akan tidak ada gunanya sepanjang pertandingan. Semua pemain bermain di bawah kemampuan terbaik mereka. Lini belakang juga kocar-kacir. Untung saja mereka tetap masih punya seorang penjaga gawang, David De Gea. Kalau nggak ada De Gea, ini sudah bukan saja 4 gol yang lahir di gawang MU, yang diciptakan pemain-pemain City, mungkin di atas 5 gol. Ada beberapa momen kesempatan yang bisa dicegah oleh De Gea, sehingga tidak bisa membuat gol bagi pemain-pemain City. Kita lihat aja dalam statistik, ya. Memang City ini wajar layak menang, ya. Bahkan saya sudah katakan tadi kan, bukan saja dengan 4 gol, mungkin lebih. Tapi 4 gol itu juga sudah memalukan sekali buat MU. Ya. Mereka tampil di bawah standar permainan mereka, ya. Jauh sekali. Kalau seperti ini, tidak pantas mereka berada memang di posisi 4 besar untuk lolos ke Liga Champions. Dan memang posisi keempat sudah diambil alih oleh The Gunners Arsenal setelah mereka memukul Watford di Vicarage Road dengan 3-2. Sekarang mereka dengan 48 poin, unggul 1 poin di atas MU. Dan masih memegang 3 pertandingan lagi. Berarti ada 9 poin, ya, di tangan mereka kalau mereka bisa menang tim asuhan Mikel Arteta ini. MU turun di posisi kelima. Dan setelah turun ini saya pikir tidak akan mungkin lagi bagi MU, ya, untuk balik lagi ke peringkat keempat untuk melihat mereka finish untuk masuk di Liga Champions. Nah, menghadapi City, mereka betul-betul sulit bisa berkembang. Semua pemain, bahkan lini tengah, Fred McTominay tidak jalan dengan baik. Ya. Apalagi di belakang, Maguire kembali membuat lawakan. Ya. Berat bermain. Pontang-panting, jatuh bangun dibuat oleh pemain-pemain City. Ya. Rangnick walaupun sudah pemain, memang mereka tidak ada, selain tidak ada Ronaldo di depan. Edinson Cavani juga tidak bisa bermain. Di samping Luke Shaw juga yang nggak ada dalam tim Rangnick. Mungkin agak lain kalau Ronaldo ada, karena mereka punya penyerang, dan ini yang agak ditakutkan oleh Pep. Tetapi dengan tidak adanya Ronaldo memang betul-betul menjadi ayam sayur. Ya, karena di depan itu hanya mengharapkan mendorong Bruno Fernandes ke depan. Di belakangnya ada Pogba, walaupun dibantu oleh Sancho dan Elanga, ini tidak jalan dengan benar. Mereka tetap di bawah tekanan yang luar biasa dari pemain-pemain City. Pemain City bermain dengan standar yang luar biasa, dengan gaya bermain yang kuat, pressing mereka sangat tinggi, penguasaan bola mereka yang luar biasa.
Itu terlihat kan dalam statistik 70-30. 70 untuk City dan hanya 30% ball position yang dimiliki oleh United. Lini belakang City juga tidak menggambarkan mereka itu agak goyah dengan kehilangan seorang Ruben Dias ya, yang masih tidak bugar, ya, masih cedera. Tapi keberadaan Aymeric Laporte dan John Stones ini sangat tangguh di belakang. Sulit untuk ditaklukkan pemain-pemain MU. Didampingi oleh Kyle Walker dan Cancelo dan penjaga gawang Ederson Moraes. Sangat kuat. Mereka menggalang pertahanan di belakang ya ini. Itu yang membuat bahwa MU itu hanya bisa menembak 2 kali untuk on target. Satu di antaranya menghasilkan gol. Tapi secara umum sampai 90 menit mereka hanya 5 kali diberikan kesempatan untuk bisa menembak. Ini menandakan bahwa memang tidak jalan mereka menghadapi City. Ya. City bermain tetap dengan 4-3-3. Dan Pep tahu bahwa posisi mereka setelah didekati oleh Liverpool dengan hanya 3 poin saat Liverpool menang melawan West Ham di Anfield kemarin. Mereka harus tidak punya pilihan, tidak boleh imbang, apalagi kalah. Mereka harus bisa memaksakan kemenangan. Saatnya mereka memupuskan bahwa mereka itu sulit bisa menang ya, paling tidak dalam 3 musim terakhir menghadapi MU. Karena musim lalu kita tahu MU mempermalukan mereka dengan 2-0 di Etihad. Tapi kali ini tidak. Cukup sudah. Mereka bisa kalah. Untuk momen kali ini menjadi milik bagi City. Dan jauh sekali kalau bisa dilihat. Ya. Perpindahan bola, ya. Pergerakan antar pemain dengan passing. Ya. Umpan mereka, sentuhan dari pemain-pemain City. Itu lebih dari separuh keunggulannya dibandingkan dengan United. 753 kali perpindahan bola. Di antara semua pemain City. Ya, starting 11 yang dimainkan oleh Pep luar biasa. Sementara United itu hanya dengan 331 kali mereka bermain. Jauh sekali, 400 lebih selisihnya di dalam sentuhan di lapangan. Ya wajar kalau bisa melihat bahwa City bisa menang dengan skor yang besar. Bahkan kita bisa melihat City itu bahkan ada 22 atau 23 kali tembakan mereka, 10 on target. Ya. Cuma hadir 4 gol. Saya udah bilang, mestinya di atas 5 gol ini. Dengan 10 on target. Tapi untung ada De Gea. Terlepas dari itu memang kelihatan. Ya, bahwa tingkat permainan City itu. Ya, itu tidak bisa dibandingkan dengan cara bermain dari Manchester United. Mereka itu ketinggalan. Sudah ketinggalan jauh. Ya, kalau bisa mengatakan seperti ini yang mereka main. Harus ada perombakan besar-besaran. Ya. Pemain tidak bermain sesuai dengan keinginan, ya, rencana dari Rangnick. Ini memang sulit bagi Rangnick. Ya. Dia masuk di tengah musim, ya, dalam posisi yang lagi goyah, bukan pemain pilihan dia. Ya. Tapi ini pemain-pemain aktor-aktor yang luar biasa yang ada, yang mungkin sulit diatur. Ya. Dengan Ronaldo mungkin yang tidak bisa dimainkan, karena tidak mau dikasih untuk duduk di bangku cadangan. Sehingga mungkin dia memprotes, itu yang mungkin tidak dibawa oleh Rangnick. Memang ada kekacauan-kekacauan ini yang harus bisa diatasi oleh pelatih MU yang akan datang setelah Rangnick itu 6 bulan selesai. Dan kembali ke City. Anda bisa melihat lini tengah mereka. Rodri, KDB, dan Bernardo Silva. Jauh lebih unggul. Ya, ya. Kualitas mereka dibandingkan dengan McTominay di sana, mau Pogba dan Fred juga. Lini di depan mereka ya bermain dengan false nine. Ya. Grealish, Foden, dan Mahrez itu luar biasa. Brace dari KDB, ya. Brace dari Mahrez. Ini membuat 2 pemain ini sekarang melaju di daftar pencetak gol terbanyak. Ya. Mahrez dengan 10 gol dan 4 assist sejauh ini. Itu masuk. Walaupun memang belum bisa bersaing dengan Muhammad Salah, tapi mereka masuk di 10 besar. Mahrez ya. Sama seperti gol yang diciptakan juga oleh rekan setimnya, Raheem Sterling dengan 10 gol. Sementara KDB membuat 9 gol dan 3 assist sejauh ini. Jadi pantas pemain-pemain City ini berada di atas MU itu sangat layak
Kalau bisa melihat dengan 92% akurasi operan mereka dibandingkan dengan 83% yang ada di MU, Anda bisa lihat sendiri bagaimana timpangnya. Ya. Itulah saya bisa mengatakan bahwa ini show yang luar biasa yang ditampilkan oleh pemain-pemain City. Ya. Dan menjadi lega buat mereka di saat mereka akan menatap pertandingan leg kedua UCL menghadapi Sporting Lisbon. Mereka sudah menang dengan 5. Cukup imbang aja bermain dengan tim lapis kedua. Karena kalah 1, 2, 3 gol juga tetap lolos. Dan tidak mungkin saya pikir Sporting akan menang di Etihad di Liga Champions nantinya pada tengah pekan nanti. Pasti City juga akan bisa memenangkan pertandingan. Mereka tidak akan malu dong bermain di kandang sendiri ya. Dengan tim lapis kedua pun sulit bagi Sporting untuk bisa mengimbangi City. Dan sekarang City tetap harus menatap ke depan dengan kemenangan ini dari MU. Dan bagi Rangnick kembali harus mengevaluasi, mendinginkan suasana di ruang ganti karena memang ini tidak kondusif. Ya, bukan tidak mungkin dengan kekalahan ini juga akan berpengaruh ke depan kalau tidak cepat-cepat untuk bisa Rangnick ya menyejukkan ruang ganti ini karena berbahaya ya, posisi dari MU. Sampai di sini review saya tentang hasil pertandingan yang berlangsung di Etihad yang menjadi milik bagi Manchester City, yang membuat mereka seperti bertanding dengan ya sekali lagi dengan tim, saya bisa katakan sekali lagi seperti tim mediocre, padahal di sana ada MU. Ya. Dan ini menegaskan kepada tim manapun bahwa ketika mereka bermain dengan serius, ya, fokus, ini sulit untuk menjungkalkan mereka. Ya. Semua tergantung di Pep dan kemauan dari anak-anak City. Ini menjadi persaingan yang berat bagi Liverpool untuk bisa mengejar City kalau City bermain seperti ini. Dan memang kita sudah lihat kan, selalu setiap City itu kalah, mereka akan selalu bangkit dan bermain dengan level yang luar biasa. Itu yang mereka alami pada Oktober tahun lalu ketika kalah di Etihad 0-2 dari Palace. Mereka tuh menyabet tuh 15 pertandingan dengan tanpa kalah, 14 menang dan 1 imbang. Sebelum mereka tersungkur di kandang 2-3 dari Spurs. Sekarang mereka bangkit. Ya. Menang 1-0 di Goodison Park melawan Everton, tapi sekarang Anda bisa melihat mereka memukul MU. Dan mungkin kedepannya ini akan sangat sulit untuk bisa menahan mereka. Sampai pada pertarungan yang ditunggu-tunggu pada 9 April yang akan datang. Bertemu di Etihad melawan Liverpool. Ini yang kita akan nantikan. Sekali lagi, selamat buat The Citizens yang sudah mempermalukan habis. Dan memang penampilan yang sangat memalukan dari MU. Ya. Oke, sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.